Banyak sekali keutamaan salawat itu. Banyak sekali keutamaan salawat. Cukuplah kiranya bagi kita untuk memahami keutamaan salawat dengan membaca firman Allah di dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa bersalawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kepadanya dan ucapkanlah salam penghormatan. Ini salawat Allah dulu yang melakukan, yang mengamalkan. Malaikat mengamalkan. Baru kemudian orang beriman diperintah. Jadi tidak langsung Allah perintahkan salawat, tapi Allah dulu yang mengamalkan salawat itu. Sekalipun ulama kita beda-beda penafsirannya. Apa yang dimaksud Allah bersalawat? Ada yang memaknai, salawatnya Allah itu maksudnya rahmat. Jadi ketika Allah mengatakan bahwa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, Allah bersalawat, berarti Allah mencurahkan rahmat. Tapi ini tidak disetujui oleh semua ulama. Kata sebagian ulama bukan rahmat, karena ada ayat di surah Al-Baqarah itu kan. Al-Baqarah 156 ya. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Di situ dipisahkan, ada salawat, ada rahmat. Berarti beda ini. Kalau sama maknanya kenapa disebut ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah? Nanti kalau maknanya sama berarti bagi mereka ada rahmat dari Tuhan dan ada rahmat. Kok dua kali rahmatnya? Nah, sehingga sebagian ulama mengatakan bukan rahmat yang dimaksud di situ salawat. Tapi maknanya apa? Maknanya adalah ta'zim. Allah mengagungkan Rasulullah SAW. Dan banyak sekali pengagungan Allah kepada Nabi. Ada lagi ulama yang mengatakan bahwa salawatnya Allah itu adalah sana, pujian Allah kepada Nabi di hadapan para malaikatnya. Baik itu dimaknai pujian, dimaknai pengagungan, kita jumpa itu di banyak Al-Quran. Misalnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Wa rafa'na laka zikra. Dan kami angkat penyebutan namamu. Begitu juga wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutusmu kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka bagi mereka yang banyak membaca salawat, insyaallah akan mendapatkan banyak keutamaan. Ada satu kitab judulnya Khasa'is al-Ummah al-Muhammadiyah, keistimewaan umatnya Nabi Muhammad. Di situ diuraikan puluhan keutamaan yang akan diperoleh bagi yang rajin bersalawat kepada Nabi SAW di masa hidupnya, ketika matinya, bahkan setelah kematiannya. Dalam kehidupan kita, ketika kita hidup, diantaranya Allah akan keluarkan kita dari permasalahan hidup. Ada kecemasan, kesulitan, masalah yang kita hadapi, rajin-rajinlah bersalawat. Allah akan lembutkan hati kita melalui salawat. Ya, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT dan sebagainya. Ketika mati seperti yang diceritakan di dalam kisah tadi. Ya, pelaku maksiat wajahnya gelap gulita ketika dia mati. Tapi karena rajin salawat, maka Rasulullah SAW datang kemudian mengusap wajahnya, sehingga wajah itu menjadi cerah kembali, bahkan jauh lebih cerah dibandingkan dengan wajahnya yang asli. Setelah mati, salawat juga akan memberikan manfaat kepada kita. Apa itu? InsyaAllah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di luar dari itu Pak, kalau kita rajin salat, saya pernah sampaikan bahwa kita ini diperintah beribadah, bukan hanya ibadah yang benar sesuai dengan aturan-aturan fikih, tapi juga beribadah yang baik. Ibadah yang baik itu namanya ihsan, ya, level ihsan. Dan itu mesti ada bimbingan dari mursyid, bimbingan dari guru. Nah, kalau kita tidak punya guru, ini bagaimana caranya? Perbanyak salawat. Kalau kita banyak bersalawat, kemungkinannya dua. Kemungkinan yang pertama, Nabi yang akan menuntun kita kepada guru yang bisa membimbing kita. Kemungkinan yang kedua, Nabi sendiri yang akan memberikan bimbingannya kepada kita. Yang pertama disebut dengan inayah, yang kedua disebut dengan riayah. Itulah diantara keutamaan banyak bersalawat pada Nabi SAW. Demikian, wallahu a'lam bishawab.